Muka. Bentar nih Dika ya. Bener-bener. Watungnya wong tua. Mohon izin saya absen ya. Kalau tidak perwakilan perguruan tinggi ini. Mohon izin saya absen untuk perwakilan perguruan tinggi. Memastikan masing-masing ada yang ikut. Terutama perguruan tinggi yang ada dosen terdosnya. Al Kamal sudah ada? Ya, silakan. Suruh masuk, Mas. Salam. Ya, wes, ya mulai ya. Hadir. Ukur apa, Pak? Al Anwar. Hadir, Pak. Tingkat dulu, Pak. Hadir. Mas, kalau pintunya ditutup, Mas. Saya tak bicara sama Pak ini. Al Muhammad sudah ada? Hadir, Pak. Hadir. Al Zinatul Ulum. Hadir. Sudah ada yang hadir. Muhammad Jablora. Hadir, Pak. Hadir. Saya Grobogan. Belum ada. Tai Pati. Halo, Tai Pati. Belum ada sama sekali. Ibn apa? Sudah ada yang gabung? Saya nggak dapat sama sekali. Apa, halo? Halo, Imafa nggih, sudah ada. Imafa sudah ada nggih. Mau nemuin sebenarnya, tapi aku tak pikir. Saya jangkung hadir, Pak. Hadir, Pak, hadir. Saya jangkung. Ya, hadir, Pak. Jangkung, mati. Sudah ada yang kedua ya, Pak. Dari Uno. Ya, Surakarta. Komplit. Jadi Pak Rektor. Dari UMS. Hadir, Pak. Hadir. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Abaul Ulum. Hadir, Pak, hadir. Al Mukmin. Hadir. Adina Sragen. Ainas. Hadir, Pak, hadir. Klaten. Hadir, Pak. Itu Purworejo. Hadir, Pak. Purworejo. Hadir, Pak. Hadir. Lainu Purworejo hadir. Nawawi. Jadi alhamdulillah masukan dengan nangkep Halo, Nawawi. pintu MS, Pak. Abdullah Mahmud hadir. Nawawi. Mama kasih tahu juga enggak? makanya Kemudian hadir. Ya, itu Kebumen. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Hadir. Unuga Cilacap. Recording in progress. Unuga. Pas kalau ini nggih waktu tapi kula kan mboten skejo matur mboten. Soalnya pun wonten Dari Majenang. Hadir, Bapak. Nggih. Kelima 2. Nggih. Dan ini alhamdulillah kan ditugasi mangke Mas nyuwun damel jas Gansal. Saya Brebes. Hadir, Pak. BN. Dan ini urusan dari matur-matur malah keluar besar. Ini satu pintu. Yes, Terus Bangsa. Putra Bangsa. Yes. Malang State. Baiklah. Hadir. Ngaten kelompok paham Ya, apa yang saya baca itu Kendal sudah hadir. PWS. Hadir, Prof. Garis. Penusuna. kapan Sula. kemarin saya ngomong
Padahal nggih, baca kalau mau ini baru kemarin ya. Alhamdulillah ini bisa ke pagi. Sudah ya tadi ya. Nggih, Mas. Suwun niki jenengan Mas Gandengan. Nggih, kula langsung OMS sudah Tangan Pak. Ini sudah ada di Nonton Pak. Temanggung. Dir. Unes di Jepara. Oh, ya wes tak lagi. Sudah semua ya? Sudah semua sama. Oke Pak Tantawi. Saya 180, 190 ya. Sudah mulai ya? Ya monggo. Ya, para dirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah wa alihi wa man tabi'ala la haula wala quwwata illa billah. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Yang sama kita hormati Sekretaris Kopertas Jawa Tengah Bapak Dr. Haji Ruslan MA, para Bapak Ibu, para pimpinan lebih dulu yang sudah hadir, dan para dosen Bapak Ibu sekalian, yang tersebaik dosen Serdas yang sudah hadir pada saat ini. Kita sudah ada yang hadir 194. Pertama, mari kita sampaikan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih diberi nikmat hidayah dan nikmat bisa melaksanakan kegiatan pada hari ini. Mudah-mudahan nanti kegiatan hari ini bermanfaat bagi kita semua. Salam sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita menjadi yang besok mendapat syafaatnya di yaumul qiyamah. Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian saya hormati, Bapak Sekretaris Kopertas Jawa Tengah, Bapak Haji Ruslan MA. Mari kita bersama-sama untuk hari ini adalah kegiatan refreshment PKD untuk tahun 2024 awal. Oleh karena itu, mari kita buka bersama-sama acara ini dengan membaca umul kitab Al-Adinah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian hormati. Kita sudah masuk semua ini 195. Kemudian yang lain minimal masing-masing PTK ada yang mewakili biar nanti ada hal-hal mungkin yang hal baru bisa disampaikan kepada yang lain. Oleh karena itu untuk mengawali kegiatan ini ya saya selaku pembaca menyampaikan terima kasih atas bergabungnya Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan Bapak Ibu sehat semuanya, dimudahkan urusannya dan mudah-mudahan nanti juga sampai selesai bisa dengan baik. Yang kedua monggo kepada Bapak Sekretaris Kopertas Jawa Tengah, Bapak Dr. Haji Ruslan MA untuk memberikan arahan beberapa hal yang harus disampaikan pada hari ini kepada Bapak Ruslan. Waktu kami persilakan, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Apakah bisa dilihat? Bisa Prof, jelas Prof. Bukan suaranya ya, tapi materi refreshment-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Ketua Forum Pimpinan Perguruan Tinggi Ya, nanti pempes ya, Mbak Mama. Dr. Haji Ahmad Tantowi,
Yang saya hormati para asesor, para dosen tersertifikasi dari PTKS Jawa Tengah yang ada dalam wilayah Kompetensi 10 Jawa Tengah. Pada kesempatan yang baik ini tentu kita mengawali pertemuan kita dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Atas izin Allah hari ini kita bisa bertemu kembali dalam rangka refreshment pelaporan beban kerja dosen kinerja semester Gasal 2023-2024 yang bertepatan dengan tanggal 24 Januari 2024. Jadi ini 1 hari sebelum yang tahun lalu. Tahun lalu pas 25 Januari. Jadi alhamdulillah jadwalnya insya Allah tidak berbeda dengan yang lalu untuk proses ini. Mudah-mudahan hasilnya nanti maksimal sehingga sesuai dengan maksud dari pertemuan hari ini untuk merefresh kembali pengetahuan kita mengenai bagaimana kita melaporkan beban kerja. Ya, itu namanya refreshment. Maklum meskipun ini sudah kita lakukan secara rutin per semester, tapi yang namanya umur itu ternyata tidak bisa dibohongi, ya. Semakin umur semakin banyak, memori semakin menurun. Nah, sehingga seringkali apa yang sudah menjadi pengetahuan rutin juga kadang lupa. Oleh karena itu harus diingatkan. Salawat dan salam adalah kita sampaikan ke Junta Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Bapak sekalian, ini perlu saya sampaikan bahwa refreshment hari ini tentu ditujukan untuk Bapak Ibu yang lulus atau dinyatakan lulus Cerdas sampai yang terakhir tahun 2022, ya. Jadi yang kalau hari ini ada yang kemarin dinyatakan lulus 2023 itu boleh saja mengikuti untuk pengetahuan, tetapi pengamalannya untuk semester ke depan, gitu. Bukan untuk semester yang bukan dilaporkan pada saat ini, karena yang dilaporkan ini adalah kinerja semester yang kemarin, jadi bukan rencana kerja yang akan datang. Tujuan dari penilaian BKD tentu yang pertama adalah menilai akuntabilitas kinerja kita. Ya, jadi bahwa kinerja kita mesti harus dipertanggungjawabkan dalam bentuk pelaporan kinerja. Kemudian yang kedua, meningkatkan profesionalitas dosen dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi. Tentu penilaian-penilaian terkait dengan perkuliahan, ya, perlu adanya RPS harus ditandatangani oleh Kaprodi dan lain-lain. Itu tidak lain dalam rangka menjaga profesionalisme kita sebagai dosen, agar ketika mengajar ya betul-betul menjaga profesinya, ya, jelas apa yang diajarkan, kemudian jelas bagaimana cara mengajarkannya, dan juga jelas bagaimana penilaian. Itu contohnya dalam kaitan perkuliahan. Tentu terkait juga dengan karya ilmiah yang lain. Kalau misalnya diskusi dosen, tentu ada koridor atau ada aturan-aturan terkait dengan bagaimana sebuah makalah yang standar. Sehingga tidak semua bukti itu akhirnya bisa diterima, ya, kalau tidak memenuhi unsur-unsur profesional, baik terkait dengan perkuliahan maupun terkait dengan karya ilmiah misalnya, atau aspek penelitian. Kemudian meningkatkan mutu proses dan hasil pelaksanaan Tridharma.
Ya, tentu agar prosesnya perkuliahannya semakin baik, kemudian juga hasilnya tentu semakin baik. Kalau proses perkuliahannya baik, ya tentu harapannya mutu dari para alumni yang ada di perguruan tinggi kita masing-masing menjadi semakin baik. Dan berikutnya tentu meningkatkan atmosfer akademik di semua jenjang. Nah, dengan adanya diskusi dosen, ya maka perguruan tinggi kita tidak penuh dengan obrolan non akademik ya, bicara politik. Ya, saat ini kan rame-ramenya sedang bicara politik. Maka setiap hari semuanya bicara politik, bicara paslon, bicara debat presiden yang lucu-lucu. Nah, boleh-boleh saja, tapi hendaknya hal yang lain, terutama terkait dengan bidang kita, jangan sampai dilupakan. Diskusi sesuai dengan bidang kita masing-masing. Kalaupun berdiskusi mengenai debat presiden, tentu seharusnya itu menggunakan paradigma ilmu kita. Jadi jangan sampai kita tidak menggunakan ilmu untuk melihat apa yang sedang terjadi di dunia politik kita. Kalau kita sebagai pendidik tentu mestinya kita mengamati kebijakan capres dalam bidang pendidikan itu seperti apa. Kira-kira nanti Serdos dihapus enggak gitu. Itu penting ya. Jangan sampai kita komentari seperti bagaimana komentar orang-orang yang di warung kopi. Nah, itu sebenarnya nggak ideal ya kalau dosen komentarnya seperti itu. Jadi kalaupun ada komentar terkait dengan capres mestinya menggunakan cara pandang ilmu kita sehingga nanti ada relevansinya memperkaya pengetahuan dan juga tentu relevansi ilmu kita dengan dunia kekinian. Jadi atmosfer akademik kemudian tentu berikutnya mempercepat terwujudnya tujuan pendidikan nasional. Baik, tugas utama dosen adalah tridharma perguruan tinggi dengan beban kerja paling sedikit sepadan dengan 12 SKS dan paling banyak 16 SKS pada setiap semester. Kemarin ada salah satu pimpinan yang bertanya kepada saya, Pak, dosen Serdos itu wajib ngatur nggak sih? Ini perlu saya sampaikan. Ya, jadi prinsip umumnya bahwa sebenarnya dosen tersertifikasi itu dosen yang sudah ber-NIDN. Ketika dosen itu sudah berstatus NIDN, semestinya dosen itu adalah dosen tetap. Ya, dosen tetap. Maka sebagai dosen tetap mestinya ada kewajiban untuk namanya dosen tetap itu bukan dosen paruh waktu, bukan dosen part timer, tapi dosen yang memang waktunya ya penuh waktunya ada di perguruan tinggi. Ya, sisanya tentu baru di tempat lain. Ini juga perlu saya sampaikan ya agar dosen-dosen yang sudah tersertifikasi itu memiliki tanggung jawab yang lebih dibanding dosen-dosen yang belum tersertifikasi. Jadi tentu karena tugas kita, ini yang saya lanjutkan. Tugas kita itu tridharma, tentu ada yang pertama terkait dengan pelaksanaan pendidikan dan pengajaran dalam bentuk perkuliahan. Yang ini kan tidak bisa dilaksanakan di luar kampus, ya, kecuali dalam keadaan darurat. Kemarin kita pelaksanaannya melalui online. Gitu. Nah, tapi dalam keadaan normal, tentu pelaksanaannya ada di kampus. Nah, maka secara tidak langsung yang bersangkutan tentu harus wajib ngantor. Dan secara administratif mestinya perlu ada pencatatan. Ini yang bagi dulu pernah waktu ada pemeriksaan dari BPKP ditanyakan mengenai kehadiran. Nah, ini tolong ya, dulu pernah ada yang secara jujur menyampaikan ya dosen yang kadang-kadang absen, kadang-kadang tidak. Ini tidak boleh. Jadi ini bagi para pimpinan yang hari ini hadir, administrasi kehadiran dosen, terutama yang Serdos, karena ini mereka kan dosen penuh waktu.
maka harus tertib. Makanya kalau di berkias yang ada di UIN Wali Songo, maka dosen yang sudah serdos atau dosen ya, ada sebenarnya PNS ini, maka minimal 3 hari itu harus masuk. Ya, sedangkan 2 hari yang lainnya untuk melaksanakan pengabdian, untuk melaksanakan aspek-aspek penelitian dan penunjang silakan di luar. Kalau dulu bahkan ketika irjennya Pak M. Yasin penuh waktu 5 hari itu harus masuk. Tapi setelah itu ada kelonggaran. Gitu. Ada kelonggaran, tentu ada kewajiban mengajar, ada kewajiban yang lain. Gitu. Nah ini yang monggo para pimpinan administrasi kehadirannya harus baik gitu, agar dosen itu tanda kutip tidak kemudian liar, terutama untuk dosen-dosen yang sudah tersertifikasi. Kenapa? Karena dengan begitu maka kegiatan-kegiatan yang lain yang terutama selain mengajar, terutama layanan kepada mahasiswa, diskusi di kampus, itu menjadi kemudian bisa berjalan. Nah, kalau tidak ada seperti itu ya nanti adanya dosen tersertifikasi dengan tidak ada pengaruhnya. Ini yang harus menjadi perhatian. Kemudian tugas utamanya ini terdiri dari yang pertama tugas pendidikan dan penelitian, total SKS 9 SKS. Ini saya kira sudah biasa, sudah sering kan. Jadi kalau misalnya mengajarnya 8, ya, kemudian ditambah 1 sekali diskusi dosen, ya, dengan diskusi dosen yang tentu sesuai dengan aturan, ada piagamnya, ada bukti makalahnya, makalah yang sesuai dengan kaidah ilmiah ya. Tentu ada kata pengantar, ada rumusan masalah, ada pembahasan, ada kesimpulan, ada daftar pustaka. Itu bukan makalah, bukan PPT saja. Ini ya. Jadi 1 SKS itu diskusi dosen itu ada dosen yang disertai dengan bukti piagam, kemudian ada makalah ilmiahnya. Kemudian tugas pengabdian kepada masyarakat minimal 1 kegiatan. Nah, tugas penunjang boleh kosong, namun dapat diperhitungkan SKS-nya guna memenuhi beban kerja minimum dari tugas utama dosen, yakni 12 SKS. Jadi kalau tadi baru 9 tambah 1, ini kan baru 10. Apakah masih ada 2 yang bisa dipenuhi melalui tugas penunjang? Ya. Makanya naik kurang. Ini tadi mengulang ya. Jadi akumulasi tugas A dan B itu minimal 9 SKS. Kemudian akumulasi tugas pengajaran dan tugas penunjang sebanyak-banyaknya 3 SKS. Jadi tidak boleh pengabdian dan penunjang itu lebih 3 ya akan dinilai maksimal. Ya kalau AB 9 dan penunjang 3 12 SKS. Bapak sekalian, ini saya ingin mengingatkan kembali tugas khusus pertama bagi yang sudah profesor dan lektor kepala. Pada tahun kemarin memang kami baru woro-woro yang mestinya tahun lalu juga sudah saya sampaikan untuk menyerahkan. Tetapi untuk tahun ini, untuk yang bulan ini sudah betul-betul harus diserahkan karena sudah ada permintaan dari Badan Pemeriksa Keuangan. Ya, jadi yang di UIN Wali Songo saat ini sudah betul-betul diterapkan. Nah, oleh karena itu nanti
penyerahannya nanti akan saya buat surat tersendiri terkait itu yang profesor dan guru besar, profesor dan lektor kepala maksud saya. Nah, nanti mungkin akan nanti seperti ini, ketika Bapak Ibu kemarin mengajukan kenaikan pangkat untuk hanya mencantumkan karya ilmiahnya. Bahkan ini nanti akan semua yang cerdas ini, karena seringkali juga ditanyakan oleh para pemeriksa, meskipun tidak sampai kemudian karena mereka sadar ini sudah dikasih tunjangan cerdas, apa dampaknya. Oleh karena itu nanti untuk semua yang cerdas juga akan kami minta laporannya, paling tidak nanti hanya menyerahkan daftar karya ilmiah yang pernah dihasilkan selama cerdas. Misalnya buku, judulnya apa saja, kemudian artikel jurnal apa saja, kemudian yang lain-lainnya apa saja, nanti diserahkan filenya. Nah, sehingga nanti kalau secara random akan kami cek, bisa secara mudah bisa diakses. Nanti insya Allah akan kami berikan edaran tersendiri. Ya, prinsipnya ada tugas khusus profesor dan tugas khusus lektor kepala yang memang sejak Januari 2023 ini harusnya sudah diserahkan. Gitu. Nah, saya ingin mengingatkan kita kembali, paling sedikit 3 karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional, ya, atau paling sedikit 1 karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional berreputasi, paten atau karya seni monumental desain monumental. Yang ini tidak usah jadi 1 karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional berreputasi atau terindeks Scopus gitu. Nah, ini yang untuk yang profesor. Sebenarnya mungkin nggak sulit ya, 3 tahun. Jadi bukan setiap semester. Kalau setiap semester bisa dipastikan sangat sulit ya. Jadi 3 tahun terakhir berarti ya nanti silakan mau tahun keberapa yang mau dikirimkan. Tapi nanti sebagaimana tadi saya sampaikan, nanti akan saya buat permintaan pada Bapak Ibu yang cerdas untuk melaporkan seluruh karya ilmiah yang pernah dihasilkan selama menjadi dalam bentuk file gitu. File yang nanti bisa mudah diakses, untuk kalau link bisa diklik dengan mudah. Kalau itu link. Berikutnya untuk yang lektor kepala, paling sedikit 3 karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal nasional terakreditasi. Akreditasi itu berarti boleh Sinta 1, 2, sampai 6. Atau paling sedikit 1 karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional. Nah, jadi internasional meskipun belum terindeks Scopus. Ini yang untuk lektor kepala. Yang tidak tertulis di sini adalah sesungguhnya Bapak Ibu yang profesor maupun yang lektor kepala tidak harus sebagai penulis pertama. Penulis kedua itu sudah diperbolehkan. Ya, ini sebenarnya yang cukup meringankan sebenarnya untuk para guru besar ataupun para dosen yang sudah lektor kepala. Ini memang kalau yang di UIN yang diprioritaskan yang guru besar karena ada tunjangan khususnya selain tunjangan serdosnya. Ini oleh karena itu yang kebetulan di PTKS ini baru 3, tapi mohon tidak menyurutkan semangat bagi yang ingin guru besar ya. Jadi tidak usah khawatir nanti ditagih. Kemudian dosen tugas tambahan ini sudah lazim juga beberapa kali. Ya. Kemarin sudah prinsipnya yang
daftar yang kemarin sudah saya berikan kepada Bapak Ibu sekalian. Ya, insya Allah semuanya sudah memberikan perbaikannya. Nanti boleh di-share lagi Pak Rosihan agar Bapak Ibu tahu posisinya dan beban apa ekvivalensinya berapa. Gitu. Nah, untuk rektor ya masih 10, kemudian ketua sekolah tinggi ini 8, jadi 2 poin di bawahnya. Wakil rektor, dekan, direktur pasca sarjana, ketua lembaga itu LPM atau LP2M di institut atau universitas atau institut 8 dan seterusnya. Yang pasti angkanya nilainya sudah saya berikan. Jadi Bapak Ibu nanti tidak usah mikir, nanti saya share lagi apa yang sudah saya share dan sudah ada perbaikan berdasarkan masukan dari pimpinan terkait dengan data terakhir. Jadi intinya biar kita tahu semua yang digunakan adalah yang berstatus tugas tambahan pada awal September. Ya, 1 September. Kemarin ada yang Pak 2 September ya awal September lah. Kalau ada yang 2 mungkin masih dari makfu. Tapi kalau yang kemudian peralihannya ada di tengah-tengah, bulan Oktober baru ada pimpinan baru, maka yang dipakai yang pimpinan lamanya. Itu DT lama sebelum Oktober. Itu. Jadi misalnya peralihannya di bulan November ya apa? Nah oleh karena itu untuk yang mendapat DT-nya di November jangan gunakan status di bulan November. Karena itu nanti akan tempuk di satu posisi ada 2 rektor. Kalau orangnya sama nggak masalah. Tapi kalau orang yang berbeda kan ada satu posisi diisi oleh 2 orang. Nah, ini harus ada kepastian seperti itu. Kemudian untuk aspek A ini yang nanti Bapak Ibu bisa sertakan, ya paling mudah mengajar ada PPL, KKL dan sebagainya. Kemudian untuk tugas tambahan ini masuk di aspek A ya, lagi jadi tidak masuk di. Nah ini yang seringkali muncul terus ya, meskipun tidak ada dalam rubrik yang saya berikan, tapi selalu saja ada yang kebetulan menjadi ketua senat. Wah, ini tidak masuk kategori tugas tambahan, tidak masuk kategori DT. Ya, sekali lagi, tidak masuk kategori istilah DT dalam pengertian dosen tugas tambahan untuk kepentingan sertifikasi. Tentu ya DT di tempat masing-masing, tapi untuk yang dos tidak masuk kategori DT. Itu masuknya di aspek keempat, penunjang untuk yang posisi sebagai pimpinan atau anggota senat perguruan tinggi masing-masing. Untuk aspek penelitian juga banyak opsinya. Kemudian pengabdian, penunjang ini menjadi anggota senat, jadi panitia dan seterusnya. Oke, ini catatan yang dari semester yang lalu sebelumnya terkait dengan mata kuliah ini selalu ada terus ini muncul terus meskipun sudah sering saya sampaikan. Kalau ada mata kuliah dengan mata kuliah yang sama dengan rombongan belajar lebih dari 1 dilaporkan per rombongan belajar. Jadi misalnya ada mata kuliah Pancasila atau PPKN, SKS-nya itu 2 SKS. Yang bersangkutan ngajarnya 6 SKS. Jangan langsung ditulis 6 SKS.
dilaporkannya 2 SKS, tulis lagi mata kuliah Pancasila 2 SKS, masuk lagi 2 SKS. Sehingga dilaporkan 3 kali per 2 SKS atau per kelas atau per rombongan belajar. Karena boleh jadi ya masing-masing rombel itu nilainya berbeda. Kalau yang bersangkutan kan kewajiban masuk itu 16 pertemuan. Di satu kelas masuknya hanya 14, maka nilainya kurang dari 2. Ya. Karena berarti tidak sampai 100%. Ya, maka 14 kali 16 kali 100%. Ya. Maka nilainya kurang dari 100%. Kalau misalnya ada seperti itu sehingga laporannya per rombel. Kemudian yang harus dilampirkan sebagai bukti penugasan SK mengajar, jadwal mengajar. Ini yang RPS udahlah sering kali kita pokoknya kan nanti kalau yang ada yang melaporkan RPS itu khususnya RPS dicantumkan di penugasan nggak apa-apa. Untuk terutama bagi asesor. Yang harus dilampirkan sebagai bukti pelaksanaan RPS yang ditandatangani oleh Kajur, ini yang penting ya. Yang penting RPS itu ditandatangani oleh Kajur atau Kaprodi. Jangan sampai dekan ada tanda tangannya ya. Terlalu tinggi. Gitu. Nanti Kaprodinya dilangkai. Nah, kecuali Kaprodinya dan dekannya kebetulan orangnya sama. Tapi statusnya mestinya dalam status Kaprodi, bukan status dekan. Untuk penandatangan RPS. Ini karena untuk quality control ya. Terhadap dosen ketika mengajar itu yang diajarkan apa. Bisa dilihat. Kemudian ada jurnal pengajar, daftar hadir mahasiswa, dan daftar nilai ujian mahasiswa. Nah, itulah kenapa untuk kita ini sedikit mundur daripada UIN. Ya, karena Bapak Ibu kuliahnya selesainya baru mungkin mayoritas di pertengahan Januari ya. Sehingga kalau laporannya di awal Januari dipastikan ada yang tidak bisa memenuhi, terutama daftar nilai ujian ya. Dan juga kehadirannya belum mencapai 16 pertemuan. Untuk penelitian ini yang jadi catatan, diskusi yang bisa dianggap bagian dari penelitian adalah diskusi dosen di perguruan tinggi. Jadi bukan diskusi bersama mahasiswa. Ini kan kadang-kadang ada, misalnya ada undangan diskusi seminar, itu tidak. Atau menjadi narasumber seminar, itu tidak masuk. Ya, jadi diskusi dosen di perguruan tinggi. Buktinya adalah surat permohonan sebagai narasumber, dan makalah, kemudian piagam sebagai narasumber. Kemudian untuk pengabdian menjadi pengurus organisasi, yang pertama bukti penugasannya surat tugas dari pimpinan PT KIS, kemudian SK kepengurusan. Cukup dibuat sekali di awal kepengurusan. Jadi misalnya ada yang pengurus muslimat periode 2021 sampai 2026. Nah, maka cukup surat tugasnya itu di tahun 2021, SK kepengurusan juga cukup SK di tahun 2021. Tidak perlu kemudian setiap semester menerbitkan surat tugas pimpinan. Nah, tetapi untuk bukti pelaksanaan, maka harus ada surat keterangan pelaksanaan tugas dari pimpinan organisasi. Untuk tingkat provinsi dan nasional tidak diperlukan. Jadi misalnya, kalau yang menjadi pengurus Aisyah atau Muslimat Jawa Tengah, maka tidak perlu ada surat keterangan bahwa yang bersangkutan melaksanakan tugas di semester tersebut dari pimpinan wilayah Jawa Tengah. Tapi kalau yang di kabupaten, pimpinan daerah Muhammadiyah atau pimpinan cabang NU atau yang lainnya, maka harus ada surat keterangan bahwa yang bersangkutan melaksanakan tugas atau melaksanakan
aktif di organisasi yang bersangkutan pada periode bulan semester yang dilaporkan itu. Terkait dengan pengabdian. Ini contoh saja BKD minimalis ya, biar memberikan kemudahan kita masing-masing nanti bisa menyelesaikan diri ya. Maka pahami dulu man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu ya. Jadi melaporkan yang saya punya itu apa? Jadi bukan melaporkan yang saya tidak punya, sehingga kita bingung. Saya punya apa? Nah, itu yang dilaporkan. Pendidikan, saya kemarin ngajar berapa SKS. Kalau ngajarnya 10 aja, langsung laporkan 10. Ngajarnya 8, laporkan 8. Ini contoh. Yang minimalis, pendidikan 8 SKS, penelitian 1 dengan tadi diskusi dosen, pengabdian 2 dengan tadi misalnya ada mengisi khutbah atau narasumber seminar, narasumber workshop itu. Kemudian penunjang sebagai panitia penerimaan mahasiswa baru atau panitia KKL, panitia PPL, maka sudah cukup ya, sudah terpenuhi 12 SKS. Atau yang kedua, kalau penunjang tadi kan tidak wajib ya, boleh digunakan kalau kurang. Maka ada yang model kedua, paket kedua. Maka pendidikan 8 SKS, penelitian 1, pengabdian 3. Penunjangnya kosong. Boleh. Kemudian yang berikutnya, paket berikutnya 8 SKS, mengajar penelitian 1, pengabdian 2, ya. Kemudian penunjang 1. Ini apa bedanya dengan itu tadi? Atau yang berikutnya lagi pendidikan 8 SKS, penelitian 1, pengabdian 0,5, penunjang 2,5. Jadi yang pengabdian itu yang penting 1 kegiatan, bukan 1 SKS ya. Itu. Oh ini kebalik nih. Berarti yang ini pengabdiannya 1, penunjangnya 2, yang sebelah kiri tadi. Oke, ini contoh pilihan-pilihan untuk bisa memenuhi 12 SKS. Untuk yang dosen dengan tugas tambahan, nah karena masih ada kewajiban mengajar, pendidikan 3 SKS, tugas tambahannya sesuai dengan posisinya, maka boleh ditambahkan yang lain ya jika masih kurang ya. Tapi kalau rektor nilainya sebagai rektor 10, kemudian pendidikannya 3, maka sudah cukup. Untuk yang ketua, maka masih harus nambah karena ini 8 tambah 3 masih ketemu 11. Masih bisa menambah penelitian, bisa menambah pengabdian atau menambah pendidikannya. Maka laporkan SKS yang lebih banyak untuk pendidikan misalnya. Saya kira itu penjelasan saya. Selanjutnya yang ingin saya sampaikan, karena ini seringkali juga berulang, mohon semuanya bisa on time agar terutama saya menjadi sehat. Kalau tidak on time itu bikin darah tinggi. Ya meskipun saya insya Allah nggak sampai darah tinggi ya. Tapi paling tidak kan jadi ibadahnya nggak khusyuk ya. Atau mengurangi pahala lah. Karena terpaksa harus marah, terpaksa harus terpancing emosinya. Ya, jadi tepat waktu, kemudian juga semua yang diminta terpenuhi, kemudian terutama ya harapannya tahun ini nggak ada perbaikan harapannya. Tapi
hampir selalu ada dari 400 sekian 16-an ya yang tahun lalu ya yang dinilai 70-an, rata-rata 70-an itu 70-an yang harus perbaikan. Ini kan cukup banyak. Jadi itu harapan saya sehingga semuanya nanti lebih lancar. Perlu saya sampaikan ini di Kertas ada perkembangan baru untuk mulai 2 hari yang lalu ada pergantian tenaga kependidikan yang menangani aspek ketenagaan. Mbak Lina itu di rolling di Mahat Al-Jami'ah. Gantinya namanya hampir sama. Ya, gantinya bulan namanya hampir sama. Nanti pada saatnya nanti kita mohon kerjasamanya ya sindikat dari para pendik karena sudah saat ini dipersilakan kalau ada yang mau bertanya atau disampaikan. Ya, saya baik, yang sudah resen Bu Aida, Abdul, Bu Aida dulu ya. Saya kembalikan dulu ke Pak Pembawa acara. Ya, terima kasih Pak Ruswan. Kan kelihatannya waktu granted kan ya? Iya. Lancar kok. Masih dengar, Jowes. Terima kasih. Lancar. Dokter. Ada beberapa hal yang sudah sampaikan. Bapak bisa hormati. Pikir apa yang disampaikan Pak Dr. Ruswan sudah beberapa tahun yang lalu kita lakukan dan itu menjadi rutinitas. Kalau ada gitu, semuanya sudah jelas. Kemudian yang kedua, Bapak kalau yang namanya laporan itu pasti ada yang kurang dan sebagainya. Sampaikan Pak Ruswan tadi pasti ada yang tidak sempurna. Dan tahun ini juga sama lah. Orangnya lo gitu itu tok gitu loh. Oleh karena itu pimpinan saya hormati yang hadir pada siang pagi hari ini mohon untuk kita ada semacam karantina ya. Satu ruangan untuk sebelum di Alhamdulillah, mohon bisa di dulu mikrofonnya. Ulang lagi. Mikrofonnya bisa di off. Terima kasih. Lanjut. Ya, terima kasih Pak Ruswan. Monggo. Halo. Bapak Ida. Baik Pak, terima kasih. Bisa didengar suara saya ya Pak? Oh, sangat jelas. Oke, makasih Pak. Ini saya ingin menanyakan tadi Pak tentang siapa saja yang bisa mengikuti LBKD dan siapa saja yang berhak untuk mendapatkan tunjangan Serdos. Ini saya mewakili pertanyaan teman-teman yang angkatan 2022 sama 2023 Pak. Ini kemarin saya dapat informasi bahwa di LL Dikti itu yang lulus tahun 2023 itu berhak untuk mendapatkan sertifikasi sejak Januari 2024 Pak. Jadi apakah kebijakannya dari yang tadi Bapak sampaikan bahwa yang angkatan 2023 belum bisa mengikuti LBKD ini hanya berlaku di Kopertai 10 ataukah berlaku secara nasional? Karena ini saya kok dapat informasi seperti itu Pak. Ada surat resmi yang menyampaikan bahwa yang di bawah LL Dikti itu angkatan 2023 sudah bisa mengikuti LBKD dan bisa dicairkan tunjangan Serdosnya terhitung sejak Januari 2024. Hatur mawon Pak,
untuk apa itu sementara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi yang melaporkan BKD saat ini adalah untuk angkatan terakhir 2022. Sedangkan yang 2023 itu belum melaporkan. Gitu. Nah, ini sudah berlaku lama sebenarnya, tapi ada logikanya begini, logikanya. Karena yang bersangkutan itu dinyatakan tanda kutip mukallaf itu sebagai dosen sertifikasi adalah per Januari 2024. Nah, maka sejak itulah kinerjanya dihitung, bukan dibayar. Kinerjanya baru dihitung. Maka kinerja itu akan dinilai di semester depan. Nah, maka kalau di semester Juli, semester depan ya, di semester depan itu Januari berarti Juli ya. Juli itu dinyatakan kinerjanya sesuai dengan ketentuan, maka yang bersangkutan sesungguhnya dibayar per Januari. Jadi kinerja Januari itu nanti akan dinilai di depan sehingga akan dibahas, sehingga apa yang sekarang dilaporkan kan sebenarnya kinerja semester kemarin gitu. Nah, itu sebenarnya akan lebih jelas ketika nanti yang bersangkutan itu kalau sudah berjalan, yang bersangkutan kemudian karena ada tugas belajar misalnya, maka kemudian yang bersangkutan tidak melakukan kinerja, maka tidak semerta-merta kemudian yang bersangkutan tunjangan kerjanya diputus, karena yang dibayar adalah kinerja sebelumnya. Nah, sehingga misalnya yang bersangkutan melaksanakan tugas belajar pada gampangnya untuk yang dosen cerdas 2002 ini bulan Januari ini yang bersangkutan kemudian tubel. Nah, karena tubel otomatis yang bersangkutan tidak melaksanakan tridharma. Ya. Nah, maka yang bersangkutan Januari ini masih dibayar BKD-nya. Karena membayar kinerja yang semester kemarin, Juli sampai bulan Desember. Jadi sebenarnya kalau dibicarakan hakikatnya ya dibayar sebenarnya per Januari. Cuma pembayarannya setelah yang bersangkutan berkinerja. Gitu. Jadi cara berpikirnya begitu. Jadi tidak kemudian belum kerja sudah dibayar tunjangannya begitu. Gitu. Dan dinyatakan sebagai dosen profesional yang sejak SK itu keluar. Sebelumnya belum dinyatakan sebagai dosen profesional. Oleh karena itu tidak ada kewajiban untuk melaporkan atau tidak ada kewajiban kamu untuk menagih. Gitu. Jelas ya Bidang ya? Nah ini sudah berlaku untuk juga. Nggih Pak, matur nuwun. Cuma ini saya menanyakan soalnya kan dari apa itu LL Dikti seperti itu, kemudian Kopertais yang lain itu juga katanya berlaku seperti itu. Jadi nggih matur nuwun Pak. Ya, ada yang tidak karena itu kami menggunakan logika yang secara terutama agar mudah dipahami itu ketika tadi dosen yang bersangkutan kemudian tubel itu akan kelihatan bahwa sebenarnya yang bersangkutan dibayar per Januari sebelumnya. Cuma pembayarannya setelah yang Pak, terima kasih atas informasinya Pak. Oke, terima kasih. Pak Samsul. Terima kasih. Terima kasih. Ini ada beberapa tulisan nama yang kebetulan Samsul Hidayat. Samsul yang mana yang di Samsul Hidayat. Namanya Pak. Karena yang right hand saya. Mohon maaf. Pak Samsul MS. Ngapunten nggih Pak Guru, Pak Samsul Munir guru saya. Saya bicara dulu. Saya hanya mengusulkan untuk yang tugas khusus guru besar dan lektor kepala, terutama yang lektor kepala ini, karena kan saya masih lektor kepala. Itu di online BKD itu kan belum ada kolom khusus untuk kinerja lektor kepala.
Kalau bisa ada kolom khusus sehingga nanti kita melaporkannya ya di saja di kolom itu, tidak campur dengan yang lain. Karena saya ketika mengakses BKD yang LLD, saya mengakses teman-teman LDK di Jawa Timur, dari Jawa Timur, itu sudah ada kolom khusus untuk lektor kepala. Kita bisa menilainya secara, dan penilaiannya kan beda itu dengan kinerja ABC itu. Nanti kalau kolom khusus itu kalau sesuai tidak sesuai gitu saja itu ininya. Itu Pak mungkin bisa ditambahkan di dalam sistem di BKD kita. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Samsul. Mungkin semester depan Pak Samsul akan bisa dipenuhi ya. Untuk Oke. semester ini belum bisa karena kita perlu koordinasi dengan pengembang itu untuk bisa memasukkan itu. Oke. Oleh karena itu nanti saya akan pertama akan saya share dulu siapa-siapa yang harus memenuhi karena tidak semuanya sudah lektor kepala. Itu nanti yang lektor kepala akan kami list, kemudian kami akan bayangan saya hanya seperti yang kemarin, Bapak Ibu ketika kemarin mengusulkan kenaikan pangkat, ada di lembar penelitian kan ada itu, jadi hanya mencantumkan karya ilmiahnya saja dengan link-link yang bisa kami akses begitu. Untuk yang profesor dan lektor kepala. Tapi terima kasih masukannya Pak Samsul. Berikutnya masih ada tadi Pak Samsul Munir jadi bertanya enggak? Monggo Pak Indra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Salam. Mohon izin kami bertanya untuk yang pengajuan untuk Jafung yang baru, karena ada teman-teman itu yang dari AA asisten ahli, kemudian pengajuan SK-nya sudah turun menjadi lektor. Nah, itu untuk serdosnya perubahan dari asisten ahli ke lektor itu kami lapornya kepada siapa? Kemudian apakah sudah bisa dipenuhi setingkat Jafung lektor itunya Pak? Atau yang sudah lektor dari lektor ke lektor kepala? Itu yang pertama. Satu-satu aja dulu. Oh, oke. Itu saja Pak. Ya, jadi sebenarnya untuk Bapak Ibu kan ada yang namanya impasing ya. Impasing itu ternyata tidak selalu secepat kenaikan pangkat atau kenaikan jabatan. Tuh. Jadi misalnya nanti Bapak Ibu bisa cari di Permendiknas nomor 20 tahun 2008 terkait impasing. Jadi misalnya untuk asisten ahli itu masa berlakunya itu 4 tahun. Jadi meskipun setelah asisten ahli 2 tahun kemudian naik pangkat ke lektor, maka impasingnya masih tetap selagi masih belum ada 4 tahun, maka masih menggunakan impasing atau tanda kutip dan pembayarannya masih asisten ahli. Nanti 4 tahun berikutnya baru ada penyesuaian begitu. Nanti tabel ya kalau jika ada yang memerlukan ya nanti tabelnya bisa kayak saya share gitu. Tapi jika tidak diperlukan ya nanti cukup dari kami yang akan mengecek satu persatu gitu. Jadi tidak, ini juga sering ditanyakan ya, ini perlu saya sampaikan. Terima kasih Pak Indra yang menanyakan. Jadi tidak selalu sejalan dengan tidak secepat kenaikan pangkatnya ya karena masa berlakunya itu berbeda-beda begitu. Sebentar coba saya ini ya. Jadi mohon izin Bapak, umpama asisten ahli itu SK-nya 2020 tahun. Nah, kemudian di Januari 2023 itu SK lektornya turun. Berarti belum ada 4 tahun ya. Sebentar. Silakan Pak, silakan lanjut. Ya gini Pak, untuk SK lektor SK asisten ahli tahun 2020. Bulan apa misalnya sebut saja? Oktober 2020. 2020. Ya, kemudian tahun
Januari 2023 itu SK lektornya turun. Oke. Untuk BKD yang tahun sekarang ini, apakah sudah bisa menyesuaikan lektor secara inspeksinya tadi atau masih AA itu? Masih A. Karena nanti baru akan berubah itu 4 tahun berikutnya. 4 Berarti tahun. di September 2024. 24. Ya. Oh, ngaten. Itu. Ya. Nggih, Pak. Jadi nanti ya efektifnya nanti per Januari 2025 karena akan apa namanya mekanisme keuangannya per semester itu. Gitu. Kalau mohon izin tambah masukan saja Pak, boleh Pak? Apa, silakan yang kedua. Yang kedua, banyak teman-teman yang kemarin ini terakhir untuk Serdas itu banyak yang menanyakan waktu maaf Pak pencairan Bapak. Jadi simpang siur, simpang siur itu mohon izin dari mungkin teman-teman Kopertais, staf mungkin juga Dr. Ruswan memberikan keterangan kepada kami bahwa oh ini pencairan mulai bulan ini sampai bulan ini atau berapa kali pencairan itu biar jelas karena kemarin sempat kayaknya agak terjadi miskomunikasi di rekan-rekan semua. Terima kasih Bapak. Oke, terima kasih. Jadi prinsipnya proses pengajuan pencairan itu per bulan. Ya, pengajuan pencairannya. Jadi amprahannya itu per bulan. Nah, jadi ini juga saya sampaikan Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi tunjangan Serdos itu bukan uang yang ada di meja sekretaris atau di laci sekretaris. Ini mungkin karena Bapak Ibu yang tidak berasal dari perguruan negeri kan mungkin boleh jadi ada sebagian ya, mohon maaf ya, yang membayangkan uang itu ada di lacinya sekretaris. Nah, sehingga ketika dibayar-bayarkan itu, wah ini uangnya disimpan di mana begitu. Jadi tidak seperti itu. Uang itu ada di Perbendaharaan Negara, ya, kantor Perbendaharaan Negara atau KPN. Nah, kami akan mengeluarkan uang atau kami akan mengusulkan pencairan, ya, pencairan berdasarkan yang pertama. Ini kan urutannya ya, hari ini sosialisasi, kemudian berikutnya nanti ada penilaian. Hasil penilaian BKD itu kemudian di SK-kan, dinyatakan lulus atau tidak oleh SK Rektor sebagai kuasa pengguna anggaran atau KPA. Nah, atas dasar SK itu kemudian kami gampangnya segera mengusulkan untuk proses pencairan. Nah, prosesnya juga tidak kemudian serta-merta karena melalui beberapa office. Yang pertama kalau di kami tadi untuk SK itu dari kepegawaian, SK kelulusan. Kemudian untuk proses pencairan maka didahului oleh pemeriksaan oleh Satuan Pemeriksa Internal. Ya, jadi insya Allah uang yang dicairkan itu siapa yang berhak maupun jumlahnya insya Allah sudah benar, insya Allah, karena sudah ada melalui mekanisme pemeriksaan Satuan Pemeriksa Internal. Gitu. Karena dengan itu nanti ketika ada BPK hadir, insya Allah tidak ada masalah, ya, karena memang pemeriksaannya sudah melalui itu. Kalaupun ya mudah-mudahan nggak ada masalah ya, kalau ada masalah itu sudah tidak signifikan karena pemeriksaannya sudah berlapis begitu. Nah, kemudian setelah DSPI baru masuk ke bagian keuangan. Dari bagian keuangan baru dikirim ke KPN. Jadi melalui office yang berlapis itu. Oleh karena itu biasanya tidak lancarnya di bulan pertama. Ya, jadi sebenarnya kan Januari ini sudah insya Allah tahun ini insya Allah lengkap ya. Saya belum tahu nanti yang lulus 2000 ini biasanya yang mengganggu kan lulusan baru. Ya, sehingga perencanaannya menjadi keuangan menjadi bermasalah karena yang baru ini kadang-kadang tidak bisa terkalkulasi berapa yang akan lulus gitu. Sampai sekarang kan juga sertifikat belum jadi. Nah, sehingga kami belum bisa memastikan, mudah-mudahan aja tahun 2024 ini semuanya bisa dibayarkan. Sebagaimana yang tahun kemarin alhamdulillah baik tunjangan guru besar maupun tunjangan Serdosnya semuanya bisa dibayarkan. Meskipun ada yang di the last minute dari bulan Desember. Tapi alhamdulillah sudah cair semua. Dan kami senang karena kalau bisa dibayar semuanya,
maka kinerja kami juga menjadi baik karena kan maksimal pembayarannya begitu. Jadi nggak ada kepentingan kalau kami harus menahan, itu nggak ada. Karena itu juga merugikan kami dari si performan kerjanya. Nah, jadi biasanya di awal ini nanti bulan Januari ini pasti pastikan Bapak Ibu belum. Februari ya biasanya pengalaman-pengalaman ya mungkin bulan Maret atau saya tidak bisa memastikan yang seperti ini ya. Tapi kalau sudah pencarian pertama biasanya yang ini juga pengalaman ya. Setelah pencarian pertama ini biasanya pada saat pencarian pertama seringkali ada yang bermasalah dari sisi rekening. Misalnya Pak Indra Setiawan. Setiawan itu AWAN. Tapi kalau ada Y-nya, itu sudah pasti retur ya, dikembalikan itu. Biasanya yang seperti itu. Atau rekeningnya sudah, mohon maaf, rekeningnya sudah hangus karena apa namanya sudah diambil total ya, sehingga rekeningnya nol, nah, sudah mati. Nah itu juga gitu. Kadang-kadang ada perbedaan antara NPWP ya, NPWP-nya salah, penulisannya salah satu angka jangan sudah bermasalah. Nah sehingga biasanya atau yang lazimnya di bulan-bulan awal ya. Oleh karena itu mohon bisa dimengerti ya. Kami insya Allah tidak ada kepentingan untuk menunda-nunda. Semakin cepat semakin baik begitu. Nah, oleh karena itu mohon maaf ya, ini ingin saya sampaikan juga ya, agar Bapak Ibu itu tidak menjadikan, ini mohon maaf harus saya sampaikan, tidak menjadikan cerdas itu sebagai bagian dari perencanaan pendapatan keluarga yang rutin. Mohon maaf ini harus saya sampaikan. Karena kalau itu menjadi bagian dari perencanaan pendapatan itu bermasalah. Karena kadang-kadang ya dulu awal saya masuk di sekretaris itu dulu sampai berapa bulan itu anggarannya